Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Markus bab 6 ayat 30-34. Pada waktu itu Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian, dan beristirahatlah sejenak. Memang begitu banyak orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan harian saya tanggal 6 Februari 2021 ini berjudul Refleksi. Bacaan diambil dari Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Setelah 4 tahun lebih, Mukidi baru dong dengan jalan pikiran anaknya. Kisahnya demikian. Abel, anak laki-laki mbaknya Mukidi, punya teman sekolah yang akrab namanya Nono. Setelah lulus SMA, Abel dan Nono didaftarkan Mukidi bekerja di sebuah hotel tempat Mukidi bekerja. Syukurlah kedua-duanya diterima dan diberi tugas sebagai bellboy dan cleaning service. Tetapi kemudian malu dan kecewa berkecamuk dalam hati Mukidi. Alasannya, belum genap 1 tahun bekerja, Abel malah keluar. Lebih aneh lagi, malah Nano, temannya Abel, diangkat menjadi satpam, yang berarti menjadi anak buah Mukidi. Atas kejadian ini, Mukidi menjadi pemurung, tidak lagi suka main banyolan dan lelucon. Sampai suatu hari Mukidi terkejut luar biasa karena mendengar Abel diterima bekerja di hotel yang sama sebagai akuntan. Sekarang Mukidi baru mengerti mengapa anaknya mengundurkan diri sebagai bellboy dulu itu. Rasa lelah dan ngantuk sepulang bekerja spontan dalam diri Mukidi itu hilang setelah bertemu dengan Abel di rumahnya. Abel menjelaskan, "Begini Pak, setelah dapat beasiswa saya kuliah. Berbekal capaian kuliah itu saya ngelamar lagi. Syukurlah Pak, aku diterima." Malam itu Mukidi sulit tidur karena sibuk memikirkan betapa cerdasnya anak ini. Katanya dalam hati, "Coba kalau dia dulu tidak keluar dan kuliah, ya paling-paling jadi saptan atau setingkatnya.
Sementara Nano temannya selama 5 tahun ya begini-begini saja. Padahal Abel sudah melaju jauh. Akhirnya Mukidi tertidur sambil tersenyum. Saudara-saudara, kalau ada orang yang mengatakan bahwa kisah bacaan Injil hari ini adalah kisah Yesus dikerubungi oleh banyak orang, itu betul. Tetapi lebih tepat kalau dikatakan bahwa Yesus sedang memberi pelajaran kepada para muridnya. Ada 3 tahap pola pengajaran Yesus kali ini. Tahap pertama, para murid menyaksikan bagaimana Yesus menjalankan pelayanannya. Tugas para murid adalah mengamati dan mengalami. Kemudian mereka siap diutus untuk mengerjakan yang sama. Tahap kedua, Yesus mengajak para murid ke tempat yang sunyi. Untuk apa? Nah, ini intinya. Untuk mengajak para murid mengadakan refleksi dan evaluasi. Ungkapan pengalaman adalah guru yang paling baik itu betul, dan akan lebih betul dan tepat serta berdaya guna jika pengalaman itu direfleksikan. Dalam refleksi itu, para murid diajak menimbang-nimbang pelajaran apa yang mereka dapatkan dari peristiwa yang mereka alami dan mereka saksikan itu. Tahap ketiga adalah kembali ke suasana semula dengan tantangan baru. Lagi-lagi Yesus memberikan pelayanan seperti semula, tetapi pelayanan kedua ini dimaksudkan agar para murid semakin sadar bahwa orang banyak ini seperti gembala tanpa domba. Di balik ungkapan itu ada tantangan bagi para murid. Mau atau tidak mau? Kalau kamu saya jadikan gembala mereka. Saudara-saudara, mari kita kembali kepada Mukidi. Abel, anak Mukidi, keluar dari pekerjaan awalnya karena dia mau meningkatkan kompetensinya. Peristiwa mengundurkan diri dan kuliah adalah kesempatan untuk mengadakan refleksi. Refleksi inilah yang memungkinkan Abel membuat lompatan jauh melampaui temannya Nano yang masih nyaman dengan posisinya sebagai satpam. Saudara-saudara, begitu banyak orang yang aktif dalam pelayanan gereja, tidak sedikit orang yang terlibat dalam kepanitiaan ini dan itu. Setelah selesai kegiatan, mereka melakukan 2 hal, yaitu membuat evaluasi dan menyusun laporan pertanggungjawaban (LPJ). Sesudah itu, lega, beban ini sudah lepas. Lantas istirahat. Nah, menurut pelajaran gaya Yesus, langkah ini baru tahap pertama. Sejatinya, kegiatan pelayanan ini hanya sarana, bukan tujuan untuk melakukan sesuatu, tetapi sekedar sarana agar orang belajar sesuatu dari sang guru. Maka selalu saja kita butuh refleksi. Sesudah itu masuk pada tahap ketiga, yaitu tantangan baru yang disebut tindak lanjut atau follow up. Itu sebabnya setiap membaca LPJ, saya selalu menanyakan 4 hal, yaitu LPJ keuangan, evaluasi teknis, refleksi, penemuan hikmah, dan follow up. Pengalaman akan menjadi guru yang baik jika direfleksikan dan ditambah dengan follow up. Melalui refleksi kita menemukan makna-makna rohani atas kegiatan-kegiatan yang selesai kita kerjakan. Refleksi merupakan cara mundur 1 langkah untuk membuat 2
atau lebih langkah maju. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami, dan semoga kita selalu mengalami berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.